Assalamualaikum teman-teman. Ya, alhamdulillah ya. Pemerintah kita ya, terkhusus di sini Kementerian Agama melalui ya Pak Prof Nasaruddin Umar itu sudah mengumumkan ya bahwa ya 1 Syawal itu jatuh ya pada hari esok ya Senin atau lebih tepatnya pada tanggal 31 Maret 2025. Ya, alhamdulillah kita sebagai umat Islam kita ini bersyukur, ya bahagia, teman. Ya kebahagiaan itu semakin bertambah, teman-teman ya. Tatkala kita mengetahui kalau Lebaran tahun ini ya atau Idul Fitri tahun ini kita berbarengan dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, ya, insya Allah besok. Tetapi teman-teman ya, walaupun seperti itu, ya rupanya ya ada hal yang tidak mengenakan, ya hal kurang baik diterima oleh ya saudara kita dari kalangan Muhammadiyah, teman-teman, di mana ini ada viral ya, ini video dan berita ini sangat-sangat viral ya, di mana katanya ya ada penolakan ya terhadap ya kegiatan sholat ya Idul Fitri yang akan diselenggarakan oleh ya, Ormas Muhammadiyah. Ya subhanallah. Ya ini sangat-sangat viral teman-teman, dan ini lagi-lagi membuat kita ini ya geleng-geleng kepala teman-teman ya. Bagaimana tidak ya, kalau kemarin kita mengetahui bahwasanya ada sekelompok orang, sekelompok aliran yang mereka itu lebaran di tanggal 27, dan mereka itu ya fine-fine saja dalam melakukan sholat Id. Mereka tidak ada kita dapati mereka itu ya dihalangi atau bahkan dibubarkan, nggak ada teman-teman. Tetapi ini yang mirisnya teman-teman ya, ada saudara kita dari Muhammadiyah, mereka itu dihalang-halangi untuk sholat Idul Fitri. Ya mereka ditolak, ya subhanallah. Saya baca postingan ini dari ya akun website ya Sang Pencerah. Nah, ini ya kita baca coba ya. Desa Rempoah tidak izinkan Muhammadiyah gunakan lapangan untuk sholat Id. Wah, Banyumas tanggal 27 bulan 3. Oh ini baru teman-teman ya, beberapa hari yang lalu. Bersumber dari berita acara yang beredar di media sosial, pemerintahan Desa Rempoah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas menyatakan ketidaksetujuan atas rencana warga Muhammadiyah di desa tersebut menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Ya, warga Muhammadiyah akan menyelenggarakan sholat Id di lapangan ya Akrab Desa Rempoah. Wah, coba teman-teman ya. Saya kira ya ia menghalangi atau melarang ya sholat Idul Fitri daripada saudara-saudara kita Muhammadiyah itu merupakan ormas ya atau siapalah ya. Mungkin yang kita tahu kemarin kan ada sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai ormas, itu kita sering dapati sering membubarkan kajian. Ya, saya nggak perlu sebutkan, kalian pasti sudah paham ya siapa mereka. Sering membubarkan kajian, tetapi kalau mengamalkan atau menjaga gereja, wah nomor satu ya kalau saya duga teman-teman. Seperti itu. Ya ternyata ini bukan dari ormas, melainkan daripada ya merupakan daripada oknum ya pegawai ASN ya, seorang pegawai negeri sipil teman-teman. Nah ini dia suratnya ya. Pemerintah Desa Rempoah, kita baca ya kop suratnya. Pemerintah Desa Rempoah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, ya, Kepala Desa. Ini lengkap ya, ada nomornya, nomor lampiran suratnya ya, perihal jawaban pinjaman lapangan. Oh ya ya. Kepada Ketua Cabang Muhammadiyah Baturaden. Oh jadi kejadian ini di daerah Muhammadiyah Cabang Baturaden teman-teman. Ya. Menindaklanjuti surat dari pimpinan Cabang Muhammadiyah Baturaden ya nomor 006 ya ini ya. Perihal pinjaman lapangan ya, pinjam lapangan untuk kegiatan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Nah, sehubungan dengan pertimbangan beberapa hal dan pertimbangan dari musyawarah yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2027 di kantor Desa Rempoah ya, sebagaimana berita acara terlampir. Dengan ini kami mohon maaf untuk permohonan saudara tersebut tidak kami kabulkan. Waduh, waduh. Demikian jawaban kami sampaikan dan mohon maklum adanya. Waduh, ini lengkap juga deh ya dengan stempel ya Kepala Desa Rempoah, tanda tangannya. Wah, 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 wah. Ini lagi-lagi ya menjadi sebuah pertanyaan besar ya. Dan ini sekelas kepala desa teman-teman ya yang menolak ya, pengajuan atau ajuan yang dilampirkan oleh Ketua Cabang Muhammadiyah Baturaden ya untuk meminjam lapangan tersebut untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ya. Lagi-lagi teman-teman ya, ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Ini ada apa ya, kenapa bisa sampai dilarang seperti itu ya? Coba teman-teman, sekelas Muhammadiyah yang bisa kita katakan bukan ormas lagi tetapi lebih daripada itu ya, bahkan ya Muhammadiyah merupakan organisasi ormas ya, ormas Islam terbesar di dunia, masih bisa mendapatkan hal yang seperti ini ya, ditolak untuk melakukan kegiatan sholat Idul Fitri di lapangan. Coba
Kalau sekelas Muhammadiyah saja bisa mendapatkan hal-hal yang seperti ini, maka bagaimana lagi dengan ormas-ormas yang lainnya, ya, yang lebih kecil mungkin. Coba teman-teman. Ini ada apa ini dengan kepala desanya? Ya, ini kenapa? Ya. Padahal kita tahu, ya, pihak Muhammadiyah meminjam lapangan tersebut hanya untuk digunakan ibadah, sholat Id, sholat Idul Fitri. Yang mana kita tahu teman-teman, sholat Idul Fitri itu lebih afdolnya di lapangan. Ya, mohon maaf ya bagian belum tahu. Ini harus kalian tahu. Sholat Idul Fitri yang lebih afdolnya itu di lapangan. Ya, Rasulullah SAW itu menganjurkan seperti itu. Berbeda cerita ketika memang situasi tidak memungkinkan, contoh seperti hujan deras, ya maka nggak mengapa kalau kita sholat Id, ya sholat Idul Fitri di masjid. Tetapi selama cuaca mendukung, tidak hujan, ya lapangan juga nggak kenapa-kenapa, ada lapangan kosong, ya kenapa enggak? Ya, ini kenapa? Ada apa dengan kepala desanya ini, ya di daerah Batu Raden ini? Ini kenapa? Ya, padahal kita tahu teman-teman, ya ketika orang meminta izin, ya untuk misalkan acara pernikahan atau acara apalah, ya dangdutan. Itu seakan-akan ya kalau saya lihat saya dapati di daerah lain, saya tidak katakan di daerah sana ya Batu Raden enggak. Tetapi kalau kita mengaca di tempat lain, itu seakan-akan mudah mendapatkan izin. Kalau acara-acara dangdutan, ya, acara-acara syukuran, acara-acara pernikahan, ya, coba. Tetapi ketika giliran ingin dipinjam tempat sholat, saudara kita dari Muhammadiyah ini ditolak. Coba teman-teman. Ya, ini ada apa? Padahal kita tahu, ya, kalau selama hal tersebut digunakan untuk manfaat, seharusnya kita izinkan saja. Ya. Toh juga, ya kita ini, insya Allah besok sholatnya itu barengan. Ya, kita ini barengan teman-teman. Ya, bagi orang yang mengikuti pemerintah dan bagi orang yang mengikuti Muhammadiyah, kita ini barengan, ya, alhamdulillah. Ya, apalagi ini sekali setahun. Ya, apalagi ini merupakan hari besar loh. Ya, hari raya kita sebagai umat Islam. Harusnya hal-hal yang seperti nggak perlu kita permasalahkan. Ya, selama lapangan kosong ya nggak mengapa ya kita izinkan saja. Kenapa harus dihalangi? Kenapa harus ditolak? Coba teman-teman. Dan ini viral. Ya, silakan kalian viralkan sebanyak-banyaknya bahwa ada saudara kita dari Muhammadiyah yang mereka itu mengalami penolakan ya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi sekali lagi teman-teman, saya meminta kepada kalian silahkan viralkan video ini ya supaya semuanya tahu ya bahwa ada di suatu daerah tertentu yang mereka itu menolak ya minta izin dari saudaranya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Coba, ini ada apa? Ya, kalau kita lanjutkan tadi baca keterangan atau pengakuan dari pihak ya, kepala desa atau pengurus desa di sana, itu katanya untuk menjaga kondusivitas, ya untuk menjaga kondusivitas, ya, agar kondusif katanya. Ya Allah, emang hal ini baru dilakukan gitu tahun ini, sholat Idul Fitri di lapangan. Perasaan sudah dari dulu deh. Ya, sudah begitu lama. Ya kita melaksanakan sholat Idul Fitri itu di lapangan. Dan perasaan dari dulu nggak ada tuh masalah yang seperti ini ditolak hanya gara-gara alasan demi menjaga kondusivitas. Nggak ada. Ya baru sekarang saya dapatkan. Kalau saya pribadi loh, entah kalau kalian ya. Mungkin ada di antara kalian yang juga sempat mendapatkan kabar penolakan, silakan sharing di bawah. Tetapi kalau saya pribadi, saya belum mendapatkan kecuali yang satu ini. Ya, makanya ini viral teman-teman, sangat-sangat viral. Ya, silakan kalian share seluas-luasnya agar kita semua ini satu Indonesia tahu bahwa ada pemerintah daerah loh, ada oknum pemerintah daerah. Ya, khususnya di sini adalah pemerintah desa. Ya, menolak warganya yang ingin meminjam lapangan untuk digunakan sholat Idul Fitri. Dan alasannya bikin lebih nggak masuk akal lagi. Katanya untuk menjaga kondusivitas. Ya, kondusivitas. Emangnya sholat Idul Fitri itu ya sama kayak nonton konser gitu. Ya Allah Pak, ya orang yang datang sholat Idul Fitri itu bawa sejadah. Mereka, ya Allah, bertakbir, bertahmid, bertahlil di perjalanan menuju lapangan. Mengingat Allah. Apanya yang dikhawatirkan dari hal yang seperti itu? Apanya yang kita mau khawatirkan kalau terjadi sesuatu yang tidak kondusivitas? Apanya? Mereka semua itu mau datang ke lapangan untuk sholat Idul Fitri. Ya, mengagungkan Allah. Bertakarrub kepada Allah, ya bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersyukur selama sebulan penuh mereka sudah menjalankan ya ibadah puasa. Ya, kok bisa-bisanya ditolak dengan alasan untuk menjaga kondusivitas? Ini apa-apaan teman-teman? Ya Allah ya Rabb.
Ini pemerintah desanya bagaimana ini? Ya, ya Allah, ini bagaimana apa? Astagfirullah. Bagaimana pemahaman agamanya ini? Ya, coba. Lebih afdolnya memang sholat Idul Fitri itu di lapangan. Ya, lebih afdolnya. Ya, dan bagi orang yang menginginkan sholat di masjid, ya silahkan, nggak mengapa. Tetapi jangan juga kemudian kita melarang ketika ada orang-orang yang ingin sholat Idul Fitri di lapangan. Izinkan dong. Masa dangdutan, konseran diizinkan? Sedangkan ini kegiatan keagamaan. Ya, sholat Idul Fitri loh. Dilarang, ditolak dengan alasan yang sangat-sangat tidak masuk akal untuk menjaga kondisivitas katanya. Ya Allah ya Rob. Emang kita ke sana itu bawa apa? Bawa gini, bawa pengen gini kan enggak, teman-teman. Emang kita mau ke lapangan sholat Idul Fitri itu mau nonton konser kan tidak. Kita datang ke sana untuk mendengar khutbah, untuk sholat ya sunnah, ya Idul Fitri. Yang dimana kata Nabi SAW kita sangat dianjurkan, bahkan saking dianjurkannya, ya datang ke lapangan, wanita-wanita yang haid itu tetap disuruh datang ke lapangan, sekalipun ya tidak disuruh sholat, tetapi ya duduk di belakang. Ya agar apa? Tujuannya teman-teman. Kenapa? Ada hikmahnya. Kenapa Rasulullah SAW menekankan kita ini bisa datang semua. Ya kalaupun orang ada wanita yang haid, kalau bisa datang ke lapangan untuk sholat id. Dan kenapa harus di lapangan? Kenapa harus datang? Satu jawabannya teman-teman. Ya kata Rasulullah apa? Supaya kita menunjukkan kepada umat-umat yang lain bahwa kita itu besar. Kita itu izzahnya, kemuliaannya begitu besar. Supaya kita menunjukkan kepada mereka, ya umat selain agama Islam, bahwa kita itu besar, kompak, ya, dan begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hikmahnya. Lah kok ini ada orang, ya saudara kita lagi dari Muhammadiyah yang bukan ormas abal-abal, harus saya katakan ya, bukan ormas kaleng-kaleng ini. Luar biasa yang begitu banyak jasanya, begitu besar jasanya terhadap ya kemajuan bangsa dan negeri ini. Ya, apalagi kalau kita berbicara di soal sektor pendidikan, wah tidak usah ditanya kalau Muhammadiyah teman-teman. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa yang mereka ya para teman-teman saudara-saudara kita di Muhammadiyah ini sumbangkan untuk negeri ini. Ya belum lagi rumah sakitnya, di bidang kesehatannya, apalagi universitas-universitas, apalagi. Coba, kok bisa-bisanya gitu loh ditolak ya untuk sholat Idul Fitri hanya gara-gara alasannya untuk menjaga kondusivitas. Ini apa-apaan ini? Saya jadi penasaran ini sama ya pemerintah desanya di sana ini. Ya, coba teman-teman kalau kalian ada yang nonton video ini dan ya, qadarullah bertepatan Anda tinggal di daerah sana, coba ya silahkan sharing informasi terbaru di sini. Ini menarik teman-teman. Ini harus kita kawal. Ya, perbuatan-perbuatan ini harus sebenarnya kita ya tidak perlu dan tidak pantas untuk kita normalisasi. Ya, nggak pantas teman-teman. Ya, karena itu tadi tidak ada uzur, tidak ada hal-hal yang mendesak yang membuat kita ini tidak boleh atau tidak harus sholat di lapangan. Nggak ada. Ya, coba teman-teman. Ya seperti biasa bagaimana komentar kalian silakan komen di kolom komentar kita di bawah. Ya, saya pribadi sudah cukup gedek ya membaca berita ini. Tahu kalau ada saudara kita yang seperti ini diperlakukan seperti ini, saya pribadi cukup gedek teman-teman. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya semoga Allah menerima amalan saya dan amalan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.